warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Tapi saya harap walaupun pembelajaran jarak jauh itu kalian harus tetap semangat. Anak-anak yang berbahagia, bahwa sekarang kita akan membahas bab yang kedua, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang mobilitas sosial. Nanti kita akan membahas bagaimana seorang menjadi sukses. Itu apa saja yang harus dilakukan. Seperti kalian, mengapa sekarang harus sekolah? Tentunya orang tua kalian mengharapkan kalian nanti menjadi orang yang sukses dan sebagainya. Nanti akan kita bahas pertama itu ya. Oleh sebab itu silakan kalian persiapkan buku, catatan dan yang lain untuk mengikuti pembelajaran kali ini ya. Marilah yang pertama kita akan membahas tentang pengertian mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Itu adalah perpindahan posisi seseorang dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Contohnya, misalnya dari guru menjadi kepala sekolah. Itu namanya berpindah dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Dari sekretaris desa menjadi kepala desa. Itu namanya posisinya berpindah. Seperti yang kalian lihat pada gambar di situ, ada orang yang sedang naik tangga. Naik tangga itu berarti mau menuju ke atas, tapi bisa juga menuju ke bawah, gitu ya? Ya. Oke, anak-anak, coba sekarang kalian lihat pada gambar di belakang ini ya. Ada gambar di situ. Ada gambar seorang anak yang sedang menggendong tas menuju ke sekolahnya. Nah, coba perhatikan gambar itu, kemudian ceritakan apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, setelah itu kalian jawab. Ceritakan 5 kalimat saja. Kemudian pertanyaannya, apakah gambar tersebut ada kaitannya dengan mobilitas sosial? Silakan nanti kalian bisa nulis ceritanya itu dan juga jawabannya pada buku catatan kalian. Besok bisa di-upload sebagai tugas. Ya, gitu. Nah, anak-anak sekalian, kita sekarang membahas tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, bentuk mobilitas sosial itu ada 2, ya. Ada mobilitas sosial yang vertikal. Apa itu mobilitas vertikal? Kalau vertikal itu kan ke atas ke bawah. Maka mobilitas vertikal itu adalah perpindahan seseorang dari posisi yang satu ke posisi yang lain dalam kedudukan yang tidak sederajat, tetapi bisa ke atas, bisa ke bawah. Gitu ya. Jadi yang namanya vertikal itu gerakannya bisa ke atas, bisa ke bawah. Maka bentuk mobilitas vertikal itu ada 2, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing ke atas, dan juga ada mobilitas sosial ke bawah atau yang biasa disebut social cycling. Jelas ya? Oke. Anak-anak, tadi mobilitas vertikal itu berarti ke atas dan ke bawah. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial memang ada 2, yaitu mobilitas vertikal dan horizontal. Nah, sekarang yang kedua, yang horizontal.
yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang tapi dalam lapisan yang sama atau sejajar. Contohnya kalau Pak Guru pindah tugas dari SMP 2 Bulus Pesantren kemudian pindah ke SMP 1 Kebumen misalnya, itu namanya mobilitas sosial vertikal sejajar, begitu ya. Nah, bisa kalian lihat contohnya pada gambar di situ. Ada seorang wartawan yaitu Putra Nababan dari RCTI kemudian pindah ke Metro TV. Itu sama-sama menjadi ya, wartawan tetapi pindah tugas, namanya vertikal. Jelas ya? Oke. Anak-anak sekalian, sekarang kalian bandingkan apa yang ada pada gambar. Ya. Di sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada contoh yang berbeda. Ada Pak Jokowi dulu sebagai wali kota Solo, kemudian gubernur DKI, dan akhirnya sekarang menjadi presiden kita, Presiden Republik Indonesia. Itu contohnya yang kemudian yang satunya itu tadi Putra Nababan dulu sebagai wartawan pindah tugas tetapi masih sebagai wartawan. Dan kalian bandingkan, coba silakan. Terima kasih. Kita lanjutkan tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Ya, apa yang bisa mendorong seseorang bisa melakukan mobilitas sosial? Yang pertama adalah faktor struktural. Faktor struktural itu yang mempengaruhi adalah struktur atau posisi kondisi dari sebuah negara. Ya, kalian bisa menjadi kepala desa itu karena kalian nanti mengikuti pemilihan kepala desa. Itu namanya faktor struktural. Kemudian ada yang kedua adalah faktor individu. Individu itu sangat tergantung pada individu atau orang per orang. Bisa saja ada dua orang yang lulusannya sama-sama sarjana, tetapi mengapa yang satu sudah mendapat pekerjaan, yang satu belum? Itu karena faktor individu. Ada yang tekun, ada yang tidak. Seperti kalian. Yang ketiga adalah faktor sosial. Ya, faktor sosial ini ya status sosial dari keluarga itu berbeda-beda. Mohon maaf saja, misalnya kalian dari keluarga yang kurang mampu, kemudian kalian tidak puas, maka kalian selalu berusaha, saya harus bisa meningkatkan status sosial keluarga saya. Misalnya dengan belajar yang baik, kemudian mendapat nilai yang bagus, rankingnya bagus, mendapat beasiswa, itu termasuk faktor sosial. Kemudian yang keempat ada faktor ekonomi. Orang-orang yang mempunyai perekonomian yang bagus biasanya untuk mendapatkan pendidikan juga mudah. Padahal pendidikan itu salah satunya cara untuk menaikkan status sosial. Kalau pendidikannya tinggi, insya Allah nanti mendapatkan pekerjaan yang bagus, maka status sosialnya baik. Ya. Kemudian yang kelima adalah faktor politik. Seperti Bapak Jokowi sebagai presiden kita itu bisa mulai dari wali kota Solo, gubernur DKI sampai dengan presiden, itu karena adanya faktor politik. Bapak Jokowi itu tentunya mengikuti pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, dan pemilihan presiden. Tanpa mengikuti itu semua, Pak Jokowi tentunya ya tidak jadi presiden seperti sekarang ini. Yang terakhir keenam itu adalah faktor pendidikan. Ya, faktor pendidikan itu ya, faktor pendidikan sangat menentukan. Orang tua kalian semua menyekolahkan kalian di sini, harapannya bisa meningkatkan status sosial atau menjadi orang yang sukses, gitu ya.
Oke. Kita sudah membahas itu ya, tadi faktor pendorong mobilitas. Ternyata faktor penghambat mobilitas sosial juga ada. Ada dua, ingat-ingat ya. Yang pertama adalah kemiskinan. Kadang-kadang, mohon maaf, kalau kondisi seseorang yang dalam keadaan miskin biasanya menjadikan orang itu tidak semangat. Karena tidak semangat, kan status sosialnya ya tidak akan berubah. Maka kalian walaupun mohon maaf keluarganya kurang mampu, itu harus tetap saja semangat sehingga nanti bisa menjadi orang yang sukses dan tentunya menjadi kebanggaan keluarga. Yang kedua, faktor penghambat mobilitas sosial yaitu diskriminasi, membeda-bedakan. Tetapi sekarang negara kita itu tidak ada yang membeda-bedakan. Semua boleh sekolah, menuntut ilmu, bahkan sekarang sudah ada kemudahan bagi kalian yang kurang mampu. Ada KIP, ada JPS dan sebagainya. Itu antara lain agar kalian bisa menaikkan status sosial. Jadi sekali lagi, faktor penghambat mobilitas sosial ada dua. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah diskriminasi. Ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Nah, sekarang kita membahas tentang saluran mobilitas sosial. Maksudnya, bagaimana seseorang bisa melakukan mobilitas sosial. Ada 4 saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah pendidikan. Seseorang bisa sukses, bisa menjadi orang yang berguna, itu memang dengan pendidikan. Contohnya kalian disekolahkan oleh orang tuamu, harapannya adalah kalian menjadi orang yang sukses. Tidak hanya sekedar seperti orang tuamu. Silakan tanya saja. Yang kedua adalah organisasi politik. Seperti tadi kita contohkan adalah Presiden Jokowi itu bisa menjadi presiden itu karena adanya dukungan dari partai politik. Tanpa ada itu ya bisa saja, tetapi untuk menjadi presiden melalui pemilihan itu ada pemilihan umum, pemilu. Ya, itulah organisasi politik. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi ini ya mereka para pengusaha bisa berkumpul. Misalnya para pengusaha telur berkumpul, para pengusaha ayam, mereka berkumpul untuk saling memberikan informasi sehingga menjadi lebih sukses sebagai seorang pengusaha. Kemudian yang keempat adalah organisasi profesi. Seperti saya sebagai guru itu menjadi anggota dari PGRI. Di PGRI itu saya mendapatkan berbagai informasi. Bahkan misalnya saya kepengen menjadi ketua PGRI, saya harus ikut organisasi profesi itu, nanti akan dipilih, diajukan. Nah, syukur-syukur nanti bisa menjadi ketuanya. Begitu anak-anak ya. Jadi ada 4 saluran mobilitas. Yang pertama pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Itu. Ya. Terakhir ini anak-anak ya, yang harus kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu dampak mobilitas sosial. Yang namanya dampak itu pengaruh. Pengaruh itu biasanya ada yang positif dan ada yang negatif. Dampak positifnya yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju, terpacu untuk lebih maju. Yang kedua adalah mempercepat perubahan sosial. Ya. Yang ketiga adalah meningkatkan integritas sosial. Itu yang positif. Ada juga yang negatif dampaknya, yaitu terjadinya konflik
Konflik itu contohnya dalam pemilihan umum. Di situ mungkin bisa terjadi konflik karena kepingin dipilih semua. Kemudian yang kelima itu adalah gangguan psikologis. Contohnya dari seorang manajer kemudian turun digantikan oleh orang lain, maka kadang-kadang yang manajer pertama itu menjadi ya gangguan psikologis atau ya mohon maaf stres juga bisa gitu. Tapi kita jangan sampai seperti itu ya. Nah, ya seperti itu dampak mobilitas sosial. Ya. Hal yang perlu dicatat, silakan dicatat. Ada beberapa pertanyaan itu sudah saya sampaikan, nanti tolong dijawab dan dikirim melalui tugas di Google Classroom. Demikian ya anak-anak ya. Saya akhiri pelajaran pada kali ini. Ya, semoga apa yang kita lakukan pada pelajaran kali ini dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.